Shalom, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya Hanung Sri Hartanto, penyuluh Kota Pangkal Pinang, dan Tuhan berikan kesempatan untuk hadir menjumpai Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan yang baik tentunya, dalam perenungan firman Tuhan saat teduh penyuluh Sate Penyu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali saya bisa hadir untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, menghantar Bapak Ibu dan Saudara, tentunya dengan saya juga, sebelum kita beristirahat di malam hari. Sebelum lebih dalam lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua masuk di dalam doa. Kiranya penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan di dalam firman kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Hamba secara pribadi dapat berjumpa dengan saudara-saudara melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang kami merenungkan bersama akan memberikan sukacita, memberikan penguatan dalam hidup kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya kebesaran, memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, kita ambil bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Sekali lagi, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dan firman Tuhan berkata demikian, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Firman Tuhan tertulis di sana. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dua ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa ini saya renungkan secara pribadi dan saya coba bagikan kepada saudara sekalian. Begitu besarnya Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini jelas dituliskan oleh hambanya Paulus kepada saudara yang terkasih kita yang berjemaat atau mereka hidup sebagai jemaat Tuhan di kota Tesalonika tentunya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan firman Tuhan ini dibagikan juga kepada kehidupan kita. Firman Tuhan tertulis di sana di ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, baik dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Ini adalah dasar yang kuat bagaimana kita mau menyatakan bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memberkati kita. Nah, tema yang boleh saya mau sampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini atau di malam hari ini adalah bagaimana kita komitmen sampai akhir hidup kita. Tuhan jelas beritakan melalui firman-Nya ini kepada umat Tuhan di Tesalonika. Di situ dikatakan, kembali saya sampaikan, Allah damai sejahtera menguduskan dengan sempurna kehidupan kita untuk tidak bercacat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam setiap tubuh manusia, hidup kehidupan manusia yang kita alami dari hari ke hari, itu Tuhan memiliki satu hal yang luar biasa. Yang pertama, bahwa Tuhan menghadirkan kita di dunia dengan kondisi tubuh jasmani yang ada. Makanya dengan tubuh yang jasmani yang ada ini, kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan tubuh jasmani, kita bisa berdiri, kita bisa menikmati berkat-berkatnya dalam asupan makanan yang kita makan atau minuman yang masuk di dalam tubuh kita, saudaraku. Berarti Tuhan menaruh tubuh jasmani kita ini untuk bisa berfungsi dengan baik. Dengan catatan tubuh kita harus menjaganya. Tubuh kita harus kita proteksi dengan sebaik-baiknya. Dengan hal bagaimana kita praktis berolahraga, bagaimana kita menjaga tubuhnya.
dengan tulang yang ada, dengan darah yang ada, dengan air yang mengalir dalam tubuh kita, maka kita dapat bisa menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Tuhan juga memberikan kita jiwa. Dalam jiwa setiap manusia, ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan dan kehendak. Dan setiap jiwa manusia itu semuanya bersatu dalam tubuh kita. Kita bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan mendatangkan sukacita di dalam tubuh setiap manusia. Dan manusia adalah makhluk yang sangat istimewa Tuhan ciptakan di sana. Dan yang ketiga, saudaraku, di situ dituliskan dengan jelas Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Walaupun firman Tuhan yang kita baca, kalau secara menurutnya itu roh yang utama. Tetapi roh itu adalah hal yang sangat-sangat utama sekali dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ini, saudaraku, roh Allah yang bekerja, roh Allah yang menjamah, roh Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Artinya dari tiga bagian ini, dari tubuh, jiwa, dan roh ini, kita sebagai ciptaannya yang sangat mulia, Tuhan tegaskan, Tuhan ingatkan untuk menjaganya dengan baik, untuk memeliharanya dengan baik. Sampai kapan? Sampai pada kesudahannya nanti, Dia akan menjemput kita dengan ungkapan hati bahwa kita adalah pribadi yang tidak bercacat, pribadi yang tidak bercela, dan hidup kita penuh dengan kekudusan. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama, saya menyampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengevaluasi hidup kita, apakah hidup kita sudah berkenan, layak di hadapan Tuhan. Kalau seandainya itu belum, saudaraku, maka koreksi hidup bersama-sama. Mengevaluasi hidup kita bersama. Tuhan mesti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Apabila kita mengakui kesalahan kita, Tuhan juga akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Dia. Oleh karenanya, pemirsa sekalian, saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini katakan, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menyambut kedatangannya yang akan bersama-sama dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Ya, sebuah ilustrasi sederhana, saudaraku. Saya menikahi istri saya hampir 19 tahun yang lalu. Saya berkomitmen kepada istri saya untuk selalu setia kepada dia. 100% cinta saya kepada istri saya. Ya, 100% apa yang saya ingin berikan kepada istri saya. Dan saya teringat ketika merenungkan firman Tuhan, Alkitab yang saya bawa. Alkitab ini tercatat di sana adalah janji pernikahan kami berdua yang kami lakukan pada waktu itu di hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2004 ya, atau 19 tahun yang lalu sudah berlalu. Disitulah bagaimana saya berjanji untuk selalu setia, seia sekata bersama dengan istri saya apapun keadaannya. Maka oleh karena itu, melalui janji itu saya mempersiapkan yang terbaik kepada istri saya. Ini secara manusia, apalagi kalau kita mau berhadapan dengan Tuhan. Dia adalah mempelai kudusnya, mempelai prianya, dan kita adalah mempelai wanitanya. Maka kita mau selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjaga jiwa kami, menjaga tubuh kami, dan menjaga roh kami untuk selalu bersama dengan Engkau. Malam hari ini ayat firman Tuhan ini juga tertuliskan di sana, Ia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji-janji Tuhan itu iya dan amin buat kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita mau berkomitmen bersama-sama sampai akhir hidup kita kepada Dia, berjumpa dengan Dia, menjaga kekudusan hidup kita bersama-sama. Demikian yang saya mau sampaikan, bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kebersamaan dan sukacitanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau boleh berikan buat kami, boleh kami renungkan malam hari ini Tuhan. Sebelum kami istirahat, sebelum kami tidur, kami percaya Engkau yang akan memampukan, Engkau yang akan menguatkan dalam kehidupan kami, untuk kami melihat kekudusan Allah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kehidupan kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ucapan syukur ini kami naikkan.